Speakernya apa? Oke. Pak Jamal speakernya belum kedengeran nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. kedengeran jelas. Pak Asro, Ibu peserta kegiatan webinar yang berbahagia. Ya, terima kasih Pak Jamal. Untuk waktu saya persilahkan Pak Asro. Baik, terima kasih Pak Jamal atas perkenannya. Kita hari ini mau belajar, sebenarnya banyak, tapi karena suara saya terbata-bata dan teman-teman juga tadi merasakan di hal yang sama, tentang pembuatan video itu memang menjadi dilematis. Makanya kita belajar kasusnya itu lihat saja beberapa tayangan yang sudah diproduksi sama Pusbang Film, itu paling penting. Kedua, dari beberapa film pendek yang diproduksi oleh para guru, kita juga bisa memperhatikan mereka sudah memiliki kelebihan dalam membuat tayangan untuk pembelajaran, sehingga nanti kita sama-sama bisa membuat terobosan yang lebih baik. Nah, pertanyaannya kan nanti video itu apa? Kaitannya apa dengan dunia pendidikan sehingga di masa pandemi itu kita bisa membuat terobosan lagi supaya siswa kita juga tidak boring atau bete dan kita melaksanakan kewajiban kita sebagai guru dengan optimal. Bapak Ibu tentang definisi video dan turunannya bisa melihat di beberapa tayangan di YouTube atau bisa melihat teori-teorinya yang berkembang di dunia maya. Ini sangat banyak sekali. Tapi fokus kita adalah tentang definisi pembelajaran dengan menggunakan video itu. Kita harus bisa meramu semua komponen yang ingin kita sajikan sehingga nanti selain dia itu menarik, berkesan, dia juga bisa menyampaikan pesan dengan jernih. Itu yang menjadi tolak ukur keberhasilan kita dalam membuat video. Lalu berikutnya tentang video pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi ini teorinya juga banyak, saya ambil yang paling simpel aja untuk menunjang profesionalisme kita di guru. Intinya adalah menjadi alur dan punya pesan-pesan di dalamnya. Jadi gambar yang bergerak tadi kita satukan sehingga nanti pesannya sampai. Intinya video itu tidak hanya menjadi tontonan tapi bisa menjadi tuntunan. Ini yang harus kita highlight atau kita garis bawahi sehingga pembuatan video itu tetap menyenangkan. Nah, Bapak Ibu perlu dipahami lagi tentang konsep tahapan pembuatan video. Hampir sama di semua lini Bapak Ibu ya, mau percetakan, mau pembuatan film itu sama. Ada yang namanya praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, di dalam praproduksi itu Bapak Ibu yang paling penting adalah menyiapkan idenya. Karena ide itu penting. Mau bahas apa di film itu. Sehingga nanti tidak melantur kemana-mana. Lalu berikutnya ada tahapan menulis storyline. Lalu menggambar storyboard. Ya, supaya nanti ada sinkronisasi dan kesinambungan antara Bapak Ibu yang punya ide, lalu disinergikan dengan kru lain, semisal editor dan juga kameramen. Ya. Jika sudah selesai di produksi, Bapak Ibu bisa melanjutkannya di produksi. Membuat produksi itu penting Bapak Ibu, tapi yang harus dipahami, produksi itu harus mendapatkan bahan baku yang terbaik. Jadi jika ada yang kira-kira nggak enak, udah take ulang nggak apa-apa. Lebih baik take ulang mempunyai banyak stok dibandingkan Bapak Ibu cuma minim 1-2 klip doang. Ini serius sangat membebani editor nanti. Membebaninya karena ya cuma sedikit, sudahlah sedikit belum tentu bagus. Syaratnya kan video yang bagus itu kan selain jernih, kan, lalu audionya juga bening, bagus, tertangkap dengan baik, tidak shaky, goyang, dan tidak ngeblur. 4 syarat ini penting supaya nanti bahan bakunya bisa diolah lebih baik lagi.
Nah, di pasca produksi kita dihadapkan dengan dua hal, yaitu tahap editing dan memberikan efek. Pertanyaan berikutnya adalah siapa generasi milenial? Generasi milenial pasti tahun 80 ke atas sih Bapak Ibu ya, setelah baby boomer ya, eranya generasi yang lebih tua. Ini memang mereka sangat sulit dikendalikan kalau dalam perspektif kita ya, karena mereka cenderung instan. Nah, kita kembali ke bahasan tentang apa saja sih yang dibutuhkan, mulai dari penulisan skenario, menyiapkan alat yang memadai. Padahal alat cuma 3, kamera, tripod, dan green screen, supaya nanti bisa leluasa untuk membuat video pembelajaran yang bersifat naratif untuk penjelasan. Itu aja yang harus difikirkan ya. Jadi punya 3 hal ini sudah lebih dari cukup. Kamera tidak harus DSLR ataupun handycam, Bapak Ibu bisa menggunakan handphone. Lalu proses rekaman Bapak Ibu bisa menggunakan kamera handphone Bapak Ibu, tapi ditambahkan saja aksesoris yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu ilustrasi, carilah sebanyak mungkin. Kalau memang bisa lebih keren lagi, Bapak Ibu bikin sendiri aja. Pakai kamera Bapak Ibu untuk menghasilkan ilustrasi pendukung. Proses editing, ya ini jadi momok kita Bapak Ibu ya. Bagi beberapa guru, editing itu kayaknya itu berat gitu. Padahal kan sekarang kita dimudahkan dengan banyak aplikasi, baik berupa desktop ataupun mobile. Di desktop kita bisa memakai video pad ya. Itu lumayan banyak fiturnya untuk memberikan efek, dan editing juga sangat gampang. Kalau yang punya Movie Maker itu lebih gampang lagi. Dan saya bisa merekomendasikan satu aplikasi, bukan aplikasi sih sebenarnya. Lebih kepada ini kan penyediaannya di web ya. Kalau sudah selesai, nanti install yang namanya Bandicam. Bandicam itu cukup Bapak Ibu siapkan slide atau materinya, lalu rekam, nanti Bapak Ibu bisa menghilangkan background, sehingga nanti tampilan kita yang ada di Zoom itu persis seperti di Bandicam. Jadi tinggal proses selesai di record, sudah selesai. Proses rendernya pun selesai. Itu mungkin yang menjadi tahapan kita dalam membuat film dengan modus merekam tadi. Lalu apalagi yang ingin kita bahas? Oh iya, Bapak Ibu bisa melihat channel Abu Zahra itu punya saya ada sekitar 2.900 berapa itu? 81. Artinya 19 video lagi saya sudah tembus di angka 3.000 video Bapak Ibu. Ini butuh konsistensi untuk terus membuat video, sehingga nanti Bapak Ibu tidak akan merasa terbebani ketika disuruh membuat video pembelajaran. Jika ini sudah selesai, maka insya Allah langkah berikutnya akan lebih mudah untuk diselesaikan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa kok. Tadi kayak konsep pembelajaran Bandicam, Bapak Ibu bisa belajar dari channel YouTube-nya Ibu Yulia Yusuf. Itu sederhana sekali, tapi ternyata powerful gitu. Cobalah dicari tentang bagaimana cara membuatnya, tonton videonya. Saya belum bisa membuat video tutorialnya karena memang belum sempat ya. Tapi dari penjelasan ini sangat sederhana. Nah, untuk proses unggah atau uploadnya Bapak Ibu banyak pilihan, mulai dari Facebook, Instagram, yang paling terkenal pasti YouTube. Bapak Ibu bisa gunakan Google Drive, Vimeo, dan sejenisnya. Nah, saya pengen bilang kalau membuat video itu anggap saja adalah ladang amal kita, jariah kita. Apabila banyak orang yang menonton dan itu merasa termanfaatkan dengan baik, maka pahalanya akan mengalir ke kita. Itu yang harus ditekankan dalam sanubari kita, tetaplah menjadi baik dengan membuat konten. Oke, terima kasih Pak Asro yang sangat luar biasa. Karena saya banyak belajar dengan Pak Asro. Dan saya sering melihat status di WA-nya Pak Asro. Selalu, setiap hari itu selalu ada update status tentang video. Sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu untuk promosi sekolah itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Tidak perlu menggunakan alat yang canggih, biaya yang mahal ya Pak Asro ya. Ya, kita cukup langsung menggunakan HP yang kita miliki, kita upload di status kita, mungkin di YouTube dan sebagainya. Sehingga Pak Asro itu sudah banyak sekali YouTube yang sudah dibuat, hampir 3.000 YouTube yang sudah dibuat. Terima kasih Pak Asro atas waktunya.
Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya ini Bu Enda sudah datang ya Bu Enda ya? Ya, Ya, sepertinya sudah ada nih, sudah hadir ya tamu kita dari Jepang ya, dari Tokyo. Kita Silakan persilakan Pak Teguh ya. ya. Pak Teguh. Ibu. Oh Ibu, Ibu Mbak ya juga mohon boleh. maaf. Silakan Ibu untuk Ya. berbagi pengalaman tentang video dan masyarakat Nah, di ini Jepang. Silakan Ibu. Pak Jamal dan Ibu, Bapak yang bahagia di sini bisa ketemu dengan sahabat kita semua. Nama lengkapnya Alrista Teguh Anggaria. Dipanggilnya Bu Angga. Angga aja ya. Angga apa Anggi? Ya ini kondisinya kita sepertinya dekat ya, padahal Bu Angga atau Mbak Angga ini ada di Tokyo loh. Ya, ini Pak. Sudah ada Bu ya, sudah masuk Bu ya. Iya. Silakan jadi, Bu. Silakan. Iya, sekali ya tadi bahasan tentang video, pembuatan video. Sekarang kan kondisi di Jepang mungkin berbeda dengan yang di Indonesia. Kalau di Indonesia pembelajaran ini ya online, sedangkan di Jepang sekarang sudah sudah sejak bulan akhir Juli. Sejak Juli itu sudah mulai tatap muka. Tatap mukanya setiap hari atau gimana? Iya, tatap mukanya untuk ya di sini TK atau playgroup hingga SMA itu hampir setiap hari, kecuali sekolah itu kayak zona hitam seperti di Indonesia. Ada zona-zona ya, itu juga ada itu ada macam pembagian kelas masuk. Jadi kayak paruh. Blended ya. Iya, paruh dan paruh itu melalui semacam Zoom. Oh iya. Jadi di rumah mereka belajar bareng sama teman-teman yang di sekolahan. Oh gitu ya. Ya. Tapi untuk guru-guru di sana gimana? Apa mereka bukan guru deh, untuk masyarakat Jepang ya biasanya ya, pembuatan video gimana menurut Ibu Anggi itu? Kalau untuk pembelajaran, untuk pembuatan video sepertinya itu di penugasan untuk siswanya. Dari guru lebih ke menggunakan PowerPoint untuk memberikan penjelasan tentang pelajarannya lebih ke PowerPoint. Lebih ke PowerPoint ya. Dan nanti dari siswa itu tugas membuat ya video, terus presentasi atau tugas dari siswa itu berupa video ya. Yeah. Biasanya masyarakat Jepang untuk pembuatan video gimana? Mereka sering membuat atau bagaimana itu ya? Untuk selama ini sih, lebih ke privacy ya. Jadi kalau untuk ya bilang foto saja harus izin ke personalnya, harus secara atau untuk yang formal ya. Kalau secara informal itu kita harus memang benar-benar minta izin ke yang kan boleh untuk diupload atau tidak. Sampai sebegitunya ya? Ya, karena di personal sekali. Sudah berapa lama Ibu? Sudah berapa lama di Jepang Bu? Dan mengajar? Saya sudah ini masuk tahun ke-7 Pak. Oh, coba mungkin pengalaman Ibu proses pembelajaran di Jepang seperti apa? Mungkin bisa dengan teman-teman yang ada di sini. Baik. Ya, karena selama ini pelajaran saya alami lebih ke tatap muka, dan bagusnya di sini itu media televisi yang ada di Jepang ini banyak sekali tentang pelajaran seperti NHK itu ada kita belajar tentang sejarah, ada sejarah maupun sejarah Jepang maupun sejarah dunia. Dan kebanyakan guru yang di sini itu mengambil dari video yang ada di televisi itu, mereka kayak direkam, nanti pas di jam pelajaran video jam semacam
sejarah Jepang, mereka nanti apa itu tampilkan ke murid-muridnya. Jadi muridnya nanti ada kayak feedback setelah melihat video tersebut gitu. Itu bagaimana feedbacknya, apa yang mereka dapatkan tentang pelajaran tentang sejarah Jepang yang ada di video tersebut gitu. Oke, media yang digunakan Bu, seperti kalau tadi kan Pak Asro menjelaskan tentang KineMaster, terus Bandicam. Kalau di sana menggunakan apa Bu? Kalau di sini mungkin lebih canggih di Indonesia ya sudah menggunakan seperti itu ya. Kalau ini cuma DVD biasa aja, Pak. Semacam DVD biasa kayak gitu. Yang pertama, terus yang kedua itu ya kan ambil dari televisi ya. Secara ambil video dari televisi, acara televisi tersebut, di sini kan ada kayak TV kabel semacamnya itu. Ya, jadi video dibikin kan video diambil lah, direkam. Jadi enggak secara seperti yang ada di Indonesia seperti itu. Malah di sini lebih kayak gimana ya? Guru itu cuma ngambil sumber terus disampaikan ke murid seperti itu. Oke. Berarti lebih canggih Pak Asro Bu ya? Iya. Lebih, menurut saya kalau secara guru-gurunya lebih canggih di Indonesia. Tapi disiplinnya mungkin Bu ya? Iya. Jadi memang kalau di Jepang itu lebih ke langsung mengambil sumbernya ya. Yeah. Jadi kemudian diajarkan ke para siswanya. Tapi sebelum ke sana lagi, kita pengen tahu nih, Bu Anggi ini apa sih kegiatannya sekarang dan dari awal deh waktu ke Jepang itu apa yang dilakukan kok sampai di Jepang? Kemudian sampai sekarang. Jadi saya tadinya untuk ke Jepang sebagai caregiver, tapi mungkin belum kodarullah ininya ya belum belum jalannya. Ketemu sama orang Jepang ditawar untuk sekolah Jepang. Akhirnya melalui kenalan orang Jepang tersebut, saya ke Jepang untuk sekolah bahasa Jepang selama 2 tahun. Lalu melanjutkan di Osaka selama 4 tahun. Setelah itu sekarang saya sebagai entrepreneur sama kayak macam itu konsultan bagi pemagang yang dari Indonesia yang bekerja di perusahaan saya. Oh iya, tapi banyak tahu tentang pendidikan di Jepang ya. Iya. Banyak bisa melihat ya di sana ya. Ya, jadi mungkin untuk pembuatan video ini berbeda ya, mengambil fungsinya berbeda di Indonesia dan di Jepang. Kalau di Jepang ini orang banyak mengambil video itu dokumen pribadi ya, privacy ya. Untuk foto ataupun dokumen video itu kalau mau di-share itu harus izin dulu. Ternyata kalau di Indonesia kan main share atau main buka aja ya, tapi di Jepang enggak. Mereka harus izin dulu sama yang sebagai pengisi ya, dan mereka mengambil video untuk pribadi tadi ya, terdengar ya. Di Indonesia gurunya lebih ke ingin supaya pengajaran itu sampai ke siswa, jadi banyak yang ingin membuat video karena supaya bisa tatap muka di luar Zoom. Gitu ya Pak Jamal ya? Bu Angga, gimana? Ini bagi pengalaman buat teman-teman guru di Indonesia, kan mungkin ada anak-anaknya yang ingin sekolah di Jepang atau kuliah di Jepang. Mungkin Bu Angga bisa menceritakan bagaimana prosesnya kalau memang Bu Angga tahu. Bisa. Jadi sebenarnya banyak untuk sekolah semacam ke luar negeri Jepang, untuk yang SMA dari SMA mungkin bisa mengikuti dan beasiswa ada. Terus kalau ingin secara biaya mandiri juga bisa melalui sekolah. Di Jakarta itu suka ada kayak school fair, Japanese school fair semacam itu. Jadi sekolah bahasa Jepang mengadakan pameran di Jakarta. Biasanya ada Jakarta dan ada school fair, itu bisa melalui
tersebut kita menawarkan program-program belajaran. Awalnya sih biasa, terus untuk kuliah juga ini dari kita nanti lanjutkan ya dengan di sini dari sekolah bahasa, nanti ada program dari sekolahan itu, sekolah mana yang mereka inginkan dan program pembelajaran apa yang harus dipenuhi semacam itu. Dan untuk ya juga selain Mongbu ada Mitsubishi Ajinomoto juga banyak sebenarnya, bisa dicari, bisa diikuti di webnya ini, di Facebook juga ada, di Facebook kuliah ke Jepang. Di situ banyak di-share tentang beasiswa untuk sekolah ke Jepang. Oke, baik Bu Angga. Mungkin peserta ada yang mau bertanya dengan Bu Angga, dipersilahkan. Kesempatan ini ada yang di chat nggak? Kesempatan langka kita berbicara langsung dengan narasumber yang langsung dari Jepang. Ya Bu Enda ya. Kebetulan iya, silakan. Sahabatnya Ayo ketemu. Bu Enda. Kalau kita ketemu langsung kan biayanya mahal ya. Ya betul. Silakan Bapak Ibu. Kita bisa kalau ada yang mau bertanya silakan dihidupkan saja mic-nya. Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan. Bisa dibuka ya. Bisa dibuka nggak apa-apa mic-nya. Silakan Bapak Ibu. Yang ingin bertanya tentang Assalamualaikum Pak Bu. Waalaikumsalam. Silakan videonya dibuka Pak Miswar ya. Mohon maaf ini nggak buka videonya Pak ya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak Bu. Mungkin pertanyaan saya mungkin tidak menyangkut dengan materi ataupun apa yang dipaparkan tadi. Nah, yang materi yang barusan ini mengatakan itu di Jepang itu terbatas media pelajarannya, itu di Indonesia bagus, lebih baik menurut kita yang kita tadi kan. Nah, pertanyaan saya, kenapa juga ya di Jepang itu sumber daya manusianya lebih bagus daripada Indonesia? Nah, mohon maaf Pak, memang ini nggak menyangkut dengan materinya. Tapi kita bisa berbagi atau sharing untuk mengetahui bagaimana di negara kita sekarang ini. Terima kasih Pak. Ya, silakan langsung dijawab Ibu. Iya, mungkin fasilitas juga negara memang dari negara itu memfasilitasi untuk mengembangkan teknik, untuk perkembangan ilmu, terus jujur untuk pendidikan maupun di pendidikan ini selama pandemi untuk siswa asing maupun sekolah-sekolah lokal di Jepang ini dari pemerintah itu sudah mendanai, sudah menyediakan dana khusus untuk sekolah, dari bisa Kemendikbudnya sendiri dana, dan untuk warga asing secara pelajar ini mendapatkan asing itu mendapatkan 10 juta, bisa dibilang semacam beasiswa selama masa pandemi. Untuk yang kuliah, karena yang kuliah itu benar-benar online. Untuk yang dari STK sampai SMA itu biasanya biayanya untuk di sekolah-sekolahan tersebut, gimana untuk pembelajaran meningkatkan ada sekolah-sekolah yang meminjamkan semacam laptop untuk ke siswanya yang belajar. Jadi memang dipinjamkan untuk ke siswanya. Iya. Dipermudah ya. Iya, dipermudah. Penelitian di sini juga ada dana khusus juga. Karena kan yang kita tahu kan orang Jepang kan tingkat ekonominya bagus-bagus, ternyata ada juga siswa yang butuh laptop juga ya, dibantu ya.
Bu Angga, ini ada beberapa pertanyaan ya. Baik yang di chat, mungkin saya juga. Yang pertama itu adalah jenjang. Kalau di Indonesia itu kan jenjangnya itu adalah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga penilaiannya. Apakah menggunakan portofolio sama seperti Indonesia atau menggunakan penilaian apa? Itu, Bu, silakan. Jadi sebenarnya jenjang pendidikan yang di Indonesia itu mengambil dari Jepang. Menurut sejarahnya seperti itu. Ya, karena kita lama dijajah Jepang ya. Iya. Iya, mengambil dari Jepang, jadinya sama. 6 ya. Bu Angga ngomong Jepang dong sedikit. Ya, misalkan Say salam. Oh ya. Konnichiwa. Namanya wa Angga desu. Ima kara keikan shite setsumei shite itadakita. Bu Angga, arigato gozaimasu. Bu Angga, arigato. Minta nomor HP-nya Bu Angga. Nanti ini yang ngerti Bu Angga sama Bu Enda ini berdua. Iya, nanti kalau saya ngomong juga seperti berdua ngomongnya ya. Iya, maaf. Arigato Bu Angga. Kembali lagi ke ya. Silakan lanjut Bu. Kembali lagi ke pendidikan ya. Ya. Sama kayak dari SD sampai SMP itu free, pendidikan wajib, jadinya ya. Untuk SD sama SMP itu sistemnya rayon. Jadi tidak ada istilahnya tes masuk SD, tes masuk SMP, itu tidak ada di sini. Sudah Terus, pasti masuk ya? Iya. Yang penting areanya rumah itu memang sudah di area rayonnya. Ya, donasi kalau di sekarang di Jakarta. Iya. Untuk SMA-nya baru bisa mereka itu memilih SMA favorit semacam itu yang baik negeri maupun swasta, baik di dalam kota maupun luar kota. Mereka tinggal. Kalau nilai Bu Angga di sana gimana Bu Angga? Kalau di sini KKM Bu Angga. Pencapaian. Di sini secara nilai ujian naik kelas itu sebagai formalitas ya kalau menurut saya, karena di sini memang tidak ada yang tinggal kelas itu nggak ada. Naik kelas semua ya? Ya, naik kelas semua. Ya. Tapi mungkin kerja kerasnya waktu kelas 3 ya, karena dia akan ke perguruan tinggi, jadi nilainya harus baik ya. Ya, jadi perbedaannya mungkin di Indonesia dan di sini untuk SD mungkin dari kelas 5 itu sudah ada kayak penjuruan, kalian itu mau sekolah di mana nantinya, mau ngelanjutin di mana dan apa yang harus kalian butuhkan itu apa-apa, itu ada istilahnya konsultasi untuk dari guru ke murid dan ke orang tua. Jadi ada kayak konsultasi pribadi itu ada. Kalau di sini dengan BK ya biasanya. Antara wali murid bicaranya harus ini Bu. Bu Angga, Bu Enda harus berbicara bahasa Jepang ketika berbicara dengan Ibu. Nanti yang lain nggak tahu kayak kita berdua ya bicara. Mungkin ada lagi yang lain? Ada lagi mungkin. Iya, untuk Bu Angga ngajar kelas berapa Bu Angga? Iya Bu. Di sana Bu Angga ngajar kelas berapa? Oh, saya bukan pengajar. Saya kerja di perusahaan swasta di perusahaan manufacturing. Oh iya. Iya, sebagai semacam penerjemah dan konsultan untuk pemagang yang dari Indonesia yang bekerja di sini.
Nah, itu kalau ada yang mau ke Jepang itu silahkan itu. Ya, kan apa namanya, Bu Angga ini juga pemerhati ya. Jadi bagaimana yang diterima di situ, pembelajarannya di sekolahnya bagaimana di Jepang. Jadi Bu Angga juga bisa melihat di sana gitu. Jadi SD, SMP-nya seperti apa. Kalau kita ada PAUD ya, sebelum TK ada PAUD. Kalau di sana gimana? Di sini juga ada. Di sini malah dari kayak penitipan anak itu yang dari pemerintah itu ada untuk orang tua yang mereka bekerja. Itu ada penitipan dari sejak ya 1,5 tahun, 1,5 tahun itu sudah ada. Jadi Pak Jamal, silahkan Pak Jamal, kalau Pak Jamal mau ke Jepang, anaknya ntar dititipin tuh. Oke. Bisa belajar. Bukunya dulu saya biar bisa ke Jepang, Bu. Ya, nanti kita sama-sama ya. Terus ngambil video di Jepang ya. Iya. Gimana Pak Asro? Kita pelatihan pembuatan videonya di Jepang, Pak Asro. Gimana teman-teman yang lain pembuatan videonya kita lanjutkan nanti setelah coronanya pergi, kita ke Jepang nih. Langsung ke Jepang ya, Bu. Iya. Amin, amin. Baik, Bu Enda, karena yang pertama kita jalan-jalan. Kenapa, Pak? Karena waktunya sudah jam 3 lewat. Terima kasih. Ini Bu Angga ya, luar biasa. Sangat menginspirasi dan mudah-mudahan teman-teman yang ada di room ini, mudah-mudahan kalau ingin ke Jepang bisa langsung berhubungan dengan Bu Angga ya. Iya. Kontaknya Pak, nomor teleponnya Bu Angga. Ya. Iya. Berarti rencana kita ada 2 ya Pak ya, Ibu ya. Iya. Rencana kita jalan-jalan membuat video di Indonesia yang terdekat dulu. Kemudian yang kedua kita nanti ke Jepang sama-sama ya. Oke. Cari tiket yang murahnya, ada loh tiket murahnya. Ya. Ada Bu. Iya ada, 3,5 juta ada loh. Betul. Pernah saya dapatkan, pernah lihat ya. Nanti ya kalau rezeki ya Bu Indah. Iya Bu. Ya mungkin itu kita doa aja. Bagaimana kelanjutan Pak? Bapak Ibu, terima kasih ya atas partisipasi dalam kegiatan webinar hari ini. Mungkin sebelum saya tutup, saya minta closing dari Bu Enda, tapi menggunakan bahasa Jepang, Bu Enda. Silakan Bu Enda. Ja, isyo ni Indonesia go to Nihongo benkyou shimashou. Jadi tadi kita kan sudah belajar tentang video. Kalau misalnya kita mau belajar bahasa Jepang, nanti ada lagi sesinya. Kita belajar, kemudian nggak bisa bahasa Jepang pun, kalau ada kita mungkin bisa lah ke sana ya, jangan takut ya. Ya orang Jepang baik-baik kok. Ya gitu ya Bu Angga ya. Untuk hari ini sepertinya ilmu kita sudah sudah banyak nih masuk sini. Mudah-mudahan nggak keluar lagi ya. Supaya nggak keluar lagi, nanti kita praktikan ya Pak Asro ya. Pak Asro? Ya, gimana Pak? Selanjutnya silakan. Baik, cukup Ibu ya. Terima kasih. Ya. Ya, jadi kalau kita ke Jepang ada Ibu Tegun, ada Bu Endah yang jadi guide-nya, dan Bu Endah sudah pernah ke sana juga ya. Karena menulis buku tentang kebudayaan Jepang. Ya, alhamdulillah luar biasa Bu Endah. Mudah-mudahan saya setahun bisa 2 kali Pak. Nah, luar biasa. Jadi kita bisa tidak nyasar nanti ke sana Bu Endah ya. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Bu Endah selaku Ketua IGI Jakarta Pusat, dan terima kasih juga Pak Sobirin yang sudah hadir dari IGI Jakarta Utara. Terima kasih kepada Pak Asro, narasumber tentang video pembelajaran dan berbagi pengalaman dari Jepang oleh Ibu Angga ya. Terima kasih Ibu. Semoga mudah-mudahan teman-teman yang di sini bisa berkunjung ke sana. Nanti selesai kita foto bareng ya Pak ya. Ya baik Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya, dan saya mohon maaf sebagai moderator pada hari ini mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, ada hal-hal yang mungkin salah. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan memang di awal-awal tadi sangat kredit ya Bu Enda ya, karena hujan mungkin di beberapa tempat sehingga sinyalnya terputus-putus. Tapi alhamdulillah setelah 1 jam ke belakang itu sinyalnya sudah bagus. Ini mungkin terkendala karena sinyal dari teman-teman juga, dan mudah-mudahan kita tunggu ya.
kita tunggu, mudah-mudahan nanti ada pelatihan berikutnya. Iya. Nah, Asro nanti jangan ditutup dulu, kita foto bareng ya. Ya, kita praktek langsung di tempat lokasi yang kita pilih. Ya, betul. Ya. Tadi keinginan Pak Asro itu di Dieng, karena lagi pandemik seperti ini, mungkin nanti kita cari tempat-tempat yang khusus, sekaligus kita akan praktek mencari momen-momen yang bagus. Syukur-syukur mungkin diagendakan Bu Indah, kita kerjasama juga Bu Indah. Walaupun pandemi seperti ini Pak ya, bisa kita pakai social distance ya Pak ya. Ya, mungkin kita kerjasama juga IGI Jakarta Selatan dengan IGI Jakarta Pusat. Kita programkan ke Jepang Bu Indah. Oh iya, boleh. Sehingga nanti kita bisa membuat video pembelajaran yang mungkin ada beberapa momen yang bisa kita ambil di sana Bu. Ya, sip. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kita akhiri sama-sama pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kita foto bareng Pak sebelum selesai. Ayo kita foto dulu Bapak Ibu ya. Untuk yang dibuka semua kamera on ya. Halaman yang kedua, silakan Bapak Ibu. Ya, yang belum hidup segera cepat. Oke, yang berikutnya halaman ketiga. Oke, berikutnya keempat. Oke, berikutnya yang terakhir halaman yang kelima Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan Bapak Ibu tunggu lagi kegiatan yang akan kita lakukan di hari-hari berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Kak Asro, Pak Jamal, jangan keluar dulu. Terima kasih. Terima kasih. Pak Marsal, jangan keluar dulu. Bu Siva. Panitia, jangan keluar dulu. Hari ini yang masuk, tadi saya lihat ada 157, ada mencapai seperti itu. Kalau kita pakai link wilayah juga tetap kurang ya, kasihan ya. Iya. Untuk pas tadi Bu ya. Iya. Ya, masih ada peserta yang masuk di sini, kita tunggu sebentar untuk mereka keluar ya. Pak Asro tadi suaranya di awal tersendat. Kenapa itu Pak ya? Wifi-nya kencang padahal ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atau di situ hujan deras ya Pak? Sepertinya semua Bu Enda jaringannya kurang bagus ya. Semua ya lagi kurang bagus. Tapi mudah-mudahan di YouTube bagus ya. Saya belum lihat yang di streaming. Banyak banget. Ada aja kayak gini ya. Iya. Langsung praktek. Ya nanti jadi kita rencanakan lagi ya Pak Asro ya tindak lanjut setelah ini ya. Mungkin ada di bulan apa ya, Januari bisa kali nggak ya? Ya, Pak Jamal masih di sini, Pak Jamal? Masih Bu. Ya, nanti Jakarta Pusat, Jakarta Selatan bisa kita diskusi yang lebih lanjut ya. Untuk tempatnya, Pak Asro kira-kira ancer-ancer di mana Pak? Selain di Dieng, kayaknya di Dieng mungkin kejauhan ya. Iya. Nah, itu sekarang. Kan masalahnya di situ. Mungkin kalau yang
Jakarta saja ya Pak ya? Nah, atau di Taman Mini Pak? Iya sih, cuman kita kan cuman belajar aja maksudnya. Bodas gitu ya. Kalau kurang jelek, kurang bagus dicoba lagi gitu ya. Tapi kalau masa corona kayak gini, kayaknya kalau terlalu jauh, kita diiniin nggak ya? Iya, kan masa corona. Januari kayaknya belum selesai ya, Bu Lili ya? Belum. Januari anak-anak ikut ini ya, apa? Separuh masuk yang praktek gitu. Tempatnya Bu Lili ya? Kalau sekolah yang produktif, iya. Iya. SMK ya, mungkin seperti itu. Ya, ya itu dia kan Januari kan kemungkinan besar masih ya coronanya masih seperti ini dan tingkat masih tinggi ya, jumlah untuk ininya masih merah sepertinya. Jadi jangan terlalu jauh. Mungkin kalau tidak ada corona sih nggak masalah. Misalnya ke tempat-tempat yang bukan mainstream gitu ya. Tapi kalau yang sementara mungkin untuk pembelajaran kita ya itu dia, jangan terlalu jauh. Mungkin walaupun mainstream, mungkin kan untuk belajar aja gitu ya. Gak apa-apa kali ya. Iya. 1 hari gitu dari pagi sampai ya 1 hari gitu. Gimana tuh Pak? Gimana di Taman Mini atau di mana itu? Iya, karena udah sering. Iya. Ya. Karena Bintung di mana? Ciputat, Mana Pak Jamal? Sebelum Ciputat. Dekat. Oh, ya udah. Situ juga boleh, pokoknya masih sekitar Jakarta, wilayah Jakarta. Di Cilincing aja, Pak. Di laut, pemandangan laut. Oh iya, hutan mangrove. Ya, juga. Ya, hutan mangrove. Hutan mangrove ya. Oh, nanti gini aja deh. Pak Asro dimasukkan ke dalam grup peserta yang ini. Jadi nanti kita ngobrol aja di grup gitu, maunya yang mau ikut, tapi tempatnya jangan kita minta peserta. Kalau minta rame banget nanti nggak selesai. Jadi ditetap aja. Wow, itu bagus tuh malan. Pulau Seribu lagi kayak begini nggak apa-apa tuh. Sering hujan. Kayak kalau menurut teman yang ada di sana ini ya lagi ekstrim, angin kencang ya, anginnya lebih kencang ya. Iya, jadi sekitar sini aja kayak Bu Lili bilang Ciputat atau hutan mangrove itu belum kita jelajahi bareng juga, mungkin bagus. Mungkin gitu ya Pak, nanti gimana destinasinya kita tetapkan, kemudian kita ajukan ke peserta di grup. Sepertinya kita cenderung kemana nih tempatnya? Kalau kan yang diambil yang pemandangan ya Pak ya. Pemandangan itu
ke ini ke puncak juga boleh itu. Ke puncak udah lewat Jakarta, Bu. Kejauhan. Lalu Jakarta malah di dalam Jakarta malah takutnya di stop gitu. Yang ke puncak kan banyak yang ini lagi pandemi ini. Di Sentul masih ya. Sentul masih lah itu. Gunung Pancar. Oh iya, Gunung Pancar juga, Mbak, masih bisa itu. Iya. Kalau untuk pemandangan aja loh ya. Iya. Gunung Pancar ya. Di Sentul ya, mungkin ya nanti kita ajukan ke pemandian air panas ya. Tapi kurang bagus juga ini kalau untuk ini. Ya udah, hari ini terima kasih nih teman-teman semua sudah partisipasi di sini, sama-sama di sini. Kalaupun ada kekurangan atau sesuatunya mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya kita bisa belajar dari kekurangan kita mungkin yang kita temui hari ini. Pak Asro, Pak Jamal, dan semua teman-teman panitia yang hadir di sini, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Sekarang hari ini sambil penutupan aja, takut Pak Asro ini dicari susah banget, dia banyak ini bisnisnya ketat banget nyari uangnya. Nah iya boleh sih, tadi kayaknya menarik juga ya. Sebetulnya sih memang Desember nih tahun ini saya udah rencana ke sana sebetulnya. Udah ada teman yang ada di sana udah nunggu gitu kok. Ya memang maklum ada kayak begini saya nggak mau. Jadi mungkin tahun depan. Berapa Benda? Kenapa? 3 juta bisa? Ada yang itu. Biasanya kan kalau saya ke Jepang free, gratis biasanya. Asik banget. Iya, ada. Ntar ajak aku ya. Enggak, saya pernah lihat teman saya seperti itu. Ada dapat yang setiap tahun suka ada diskon ada yang kayak begitu, Bu. Jadi kok 3,5 juta murah banget sih, saya bilang. Iya, teman saya ternyata pergi gitu kan. Nah, bisa. Pulang pergi lagi. Pulang pergi lagi itu murah banget. Kasih info Bu Endah. Iya nanti kalau kasih info. Nah, biasanya berebut itu. Ya nanti langsung enak banget, paling tidak 3,7 kalau nggak salah. Pulang pergi itu. Asik banget. 3,7 pulang pergi. Tapi memang harus cepet. Harus cepet ya. Tapi kalau nggak punya linknya ke situ ya nggak tahu Benda. Oh iya, makanya di sananya harus ada yang kenal atau barengan dengan saya, aman deh gitu. Ya, Benda nanti kalau jadi pertama kita ini lanjutan dari kegiatan hari ini ya. Kita punya hasil gitu ya. Hasil dari belajar hari ini prakteknya di Januari di Indonesia dulu. Nanti kelanjutannya di Jepang gitu ya kali ya. Gitu Pak Asro ya. Baik. Pak Asro itu handphone apa khusus enggak ya gitu? Untuk handphonenya tadi udah dikasih tahu tuh apa tuh. Xiaomi ya. Sepertinya bukan Xiaomi juga nggak apa-apa ya Pak Asro ya. Lagi apa aja gitu ya. Oke. Baik, ya, ada pertanyaan nggak untuk yang lain atau ada apa yang bisa dikritisi untuk hari ini? Kalau yang kritisin kesiapan kita tadi sebenarnya sudah siap semua, ya kan? Karena jaringan ya. Siap jaringan aja. Nah, untuk ngatasin jaringan kan nggak bisa ya, ya Pak Asro ya? Nggak bisa kan? Kondisi cuaca. Tadi bener, tadi Pak Asro itu udah bagus, cuman terputus-putus gitu. Jadi kita sambil ini apa ya? Gitu. Ya. Suaranya jedanya jauh gitu. Antara gaya antara suara dan gesturnya suaranya baru keluar, gesturnya udah gitu ya itu delay Bu, delay ada delay gitu ya. Baik Benda, terima kasih ya, terima kasih Pak Asro, terima kasih teman-teman ya. Dengan demikian kegiatan kita tadi dan sekarang langsung kita evaluasi untuk kegiatan mendatang. Mudah-mudahan
bisa lebih baik lagi ya, kendalanya bisa terselesaikan. Ya. Mohon Ya, maaf Januari. kalau saya jadi host mungkin masih banyak kekurangan. Alhamdulillah dibantu sama teman-teman semua. Cuma tadi kendalanya nggak bisa masuk akun IG DKI, jadi minta tolong Bu Nana yang masuk. Karena masuk akun IG juga harus ada passwordnya. Kalau Bu Nana belum kasih, mungkin belum bisa masuk. Bu Siva itu udah berusaha dan seharusnya udah bisa masuk kalau sudah dikasih passwordnya. Tapi nggak apa-apa, masih dibantu oleh IG DKI, kita masih bisa untuk streamingnya. Makasih ya Bu Siva. Sama-sama Bu Enda. Ya, makasih semua. Mungkin bisa kita akhiri ya, Pak. Terima kasih semuanya. Makasih Pak Marsal, Bu Puji, Bu Enda, Bu Siva, Pak Asro, Pak Jamal. Semuanya sudah. Berakhirnya evaluasi hari ini, maka berakhir juga kegiatan dan evaluasi kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Oke, saya live ya. Ya.